nomor 1. Seorang perempuan, 28 tahun, Primi Gravida, umur kehamilan 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan, sejak kemarin kurang merasakan pergerakan janinnya. Klin merasa cemas dengan kondisinya. Hasil pemeriksaan TD 130/70, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi pernapasan 20 kali per menit, suhu 37,5. Perawat melakukan pemeriksaan. Untuk memastikan kondisi janin, apakah pemeriksaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ultrasonografi. B. Denyut jantung janin. C. Tanda-tanda vital. D. Saturasi oksigen. E. Analisis gas darah. Jawabannya adalah B. Denyut jantung janin. Pembahasan. Pemeriksaan untuk memastikan kondisi janin melalui mendengarkan denyut jantung janin. Terdengarnya DCJ menandakan bayi hidup. Rentang normal DCJ antara 120-140 kali per menit. Penurunan peningkatan DCJ menandakan bahaya pada janin atau stres janin yang dapat dirasakan juga oleh ibu dengan penurunan gerakan janinnya. Soal nomor 2. Seorang perempuan, 28 tahun, J1 Peno Anom, umur kehamilan 36 minggu, datang dengan suaminya ke poliklinik KIA untuk pemeriksaan rutin kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37,2. Leopold 3 ditemukan masa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di area suprapubik, janin tunggal atau satu. Apakah interpretasi yang tepat dari hasil pemeriksaan kehamilan ibu tersebut? A. Kepala di bawah belum masuk pap. B. Posisi terendah adalah bokong. C. Punggung sebelah kanan. D. Letak janin melintang. E. Presentasi normal. Jawabannya adalah B. Posisi terendah adalah bokong. Pembahasan. Pada manuver Leopold yang ketiga adalah pemeriksaan area suprapubik untuk menentukan apa bagian janin yang posisinya di bawah depan jalan lahir dan apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul. Kalau ciri-cirinya masa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di area suprapubik, maka bagian tersebut adalah bokong janin. Soal nomor 3. Seorang perempuan, 30 tahun, G1 P0A0, hamil 32 minggu, datang memeriksakan diri ke klinik KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu ke-37,2. Leopold ditemukan masa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di bagian fundus. Terdapat bagian-bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu. Kepala sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya perawat melakukan pemeriksaan DJJ. Di manakah lokasi yang benar mendengarkan DJJ pada kasus tersebut? A. Kuadran kanan bawah. B. Kuadran kanan atas. C. Kuadran kiri bawah. D. Kuadran kiri atas. E. Di sekitar pusat. Jawabannya adalah A. Kuadran kanan bawah. Pembahasan. Lokasi yang tepat untuk mendengarkan denyut jantung janin adalah searah dengan letak punggung janin, searah jantung sehingga punstum maksimum pada kasus tersebut pada kuadran kanan, di bagian bawah karena janin sudah masuk PAP. Soal nomor 4. Seorang perempuan, 32 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 37 minggu, datang bersama suaminya ke puskesmas untuk pemeriksaan NC, mengeluh sesak bernapas, terutama tidur terlentang, habis aktivitas. Hasil pemeriksaan, BB naik 10 kg dari sebelum hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit. Perawat menjelaskan fisiologis gangguan yang dialami ibu. Apakah penjelasan yang tepat pada kasus tersebut? A. Kondisi normal karena janin banyak menggunakan oksigen. B. Bagian fundus uteri ibu mendorong diafragma ke atas. C. Reaksi terhadap kehamilan dan hormonnya. D. Kemungkinan ada komplikasi kehamilan. E. Ibu terlalu lelah karena pekerjaannya. Jawabannya adalah B. Bagian fundus uteri ibu mendorong diafragma ke atas. Pembahasan. Kondisi fisiologis akibat adanya kehamilan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Pada trimester 3 ibu akan merasakan agak sesak bernapas disebabkan karena pembesaran uterus akibat pembesaran massa janin yang mendorong diafragma ke atas, ekspansi dada tertahan yang berdampak timbulnya rasa sesak. Soal nomor kelima. Seorang perempuan, 38 tahun, P2A0, nafas normal 1,5 jam yang lalu di ruang persalinan. Hasil pemeriksaan TD 100/70, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, suhu 37, DFO setinggi sepusat, kontraksi terus keras.
Akral dingin, perdarahan terukur 500 ml. Apakah tindakan yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Pijat fundus. B. Beritahu dokter. C. Catat data pasien. D. Injeksi ergometrin. E. Posisi Trendelenburg. Jawabannya adalah E. Posisi Trendelenburg. Pembahasan. Pada kasus tersebut telah terjadi perdarahan postpartum sejumlah 500 ml dengan tanda awal yang mengarah pada kondisi risiko hipovolemic shock, yaitu penurunan tekanan darah 100/70 dan akral dingin, sehingga perlu diberikan posisi Trendelenburg yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan jantung. Tindakan selanjutnya untuk menangani hipovolemik adalah menggantikan cairan yang hilang, yaitu dengan pasang infus dan mencari penyebab perdarahan. Kontraksi yang keras tanda dari tonus otot ke torus yang baik. Jadi kecurigaan perdarahan terjadi akibat adanya jaringan yang tertinggal, adanya robekan jalan lahir atau kelainan pembekuan darah. Soal nomor ke-6. Seorang perempuan, 22 tahun, G1 pinol anal, hamil 13 minggu, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sering mual dan muntah. Hasil pemeriksaan TD 110/70, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 18 kali menit, suhu 37,5, bibir kering dan turgor kulit kembali dalam 3 detik. Perawat harus menggunakan prinsip non-maleficence pada saat pemasangan infus. Apa prinsip non-maleficence yang dimaksud perawat pada kasus tersebut? A. Melakukan pemasangan infus secara adil. B. Siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan. C. Memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. D. Menjelaskan secara jujur bahwa belum terlalu sering tindakan ini. E. Menjanjikan kepada pasien terlebih dahulu sebelum memasukkan infus. Jawabannya adalah C. Memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Pembahasan. Perawat sedang memasang infus dengan prinsip steril dan hati-hati. Non-maleficence merupakan tindakan tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain dengan cara memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Soal nomor ke-7. Seorang perempuan, 24 tahun, G2P1A0 hamil 36 minggu, datang diantar oleh suami ke poliklinik kandungan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, suhu 37. Pasien dengan keluhan pusing, mata agak kabur, kadang-kadang terasa tidak nyaman untuk berdiri. Apakah pemeriksaan fisik lain yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Edema. B. Pola buang air besar. C. Pola tidur. D. Postur tubuh. E. Pola istirahat. Jawabannya A. Edema. Pembahasan. Kasus preeklamsi. 3 data. Hipertensi. Edema. Proteinurin. Data fokus pada kasus di atas adalah umur kehamilan 36 minggu, tekanan darah 140/100, pusing, mata agak kabur, kadang terasa tidak nyaman untuk berdiri merupakan tanda dan gejala preeklamsia. Penderita preeklamsia mengalami resistensi pembuluh darah sehingga dimanifestasikan dengan tekanan darah yang tinggi. Akibat resistensi pembuluh darah, suplai darah ke seluruh organ menurun, sehingga menurunkan kerja multi-organ yang manifestasikan oleh mata dengan pandangan menjadi kabur, otak dengan keluhan pusing, ginjal fungsinya menurun menyebabkan edema dan protein urin. Soal nomor ke-8. Seorang perempuan, 26 tahun, G1P0A0 hamil 37 minggu diantar suami ke klinik dengan keluhan nyeri pada perut dan terasa panas. Hasil pemeriksaan TD 120/80, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, suhu 37, BFU 34 cm. Pasien dengan keluhan kadang mulut terasa asam, mudah lelah, dan perut terasa penuh. Apakah rencana tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ajarkan teknik distraksi. B. Posisikan pasien duduk bersandar. C. Sarankan pasien minum susu hangat. D. Beri biskuit cracker setiap keluhan muncul. E. Larang pasien langsung tidur sesudah makan. Jawabannya adalah E. Larang pasien langsung tidur sesudah makan. Pembahasan. Data fokus. Hamil 37 minggu, keluhan nyeri pada perut, terasa panas, kadang mulut terasa asam mudah, lelah, perut terasa penuh. Kondisi hamil trimester ketiga, kantong lambung mengecil karena penekanan oleh janin. Esofagus sedikit bergeser, kantong lambung cepat penuh, mudah terjadi regurgitasi, makanya terasa asam pada mulut. Jika habis makan pasien tidur, makanan dalam lambung yang mengecil akan naik ke saluran esofagus mengakibatkan regurgitasi atau reflux. Soal nomor 9. Seorang perempuan, 24 tahun,
Primi Gravida, hamil 25 minggu. Periksa kehamilan diantar suami ke puskesmas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi pernapasan 18 kali per menit, suhu 37, BB 45 kg, lila 19 cm. Perawat memberikan edukasi tentang gizi ibu hamil. Sudah selesai menyampaikan materi. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memberi salam. B. Memberi pujian. C. Menutup pertemuan. D. Menyimpulkan materi. E. Melakukan tanya jawab. Jawabannya adalah E. Melakukan tanya jawab. Pembahasan. Data fokus pada kasus di atas. Hasil pengkajian berat badan tidak sesuai dengan umur kehamilan. Perawat memberikan penyuluhan tentang apa itu gizi ibu hamil. Jawaban untuk langkah yang dilakukan perawat setelah memberikan edukasi adalah melakukan tanya jawab. Tahapan dalam penyuluhan kesehatan meliputi: pertama, memberi salam. Kedua, persepsi tentang gizi ibu hamil. Ketiga, menyampaikan materi. Keempat, melakukan tanya jawab. Kelima, menyimpulkan materi. Soal nomor ke-10. Seorang perempuan, 23 tahun, primi gravida, hamil 12 minggu, dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual dan muntah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37,5. Pasien dengan keluhan lemas dan turgor kulit lama. Perawat melakukan pemasangan infus, selang infus sudah disambung ke botol infus. Apakah langkah selanjutnya dari tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Mengeluarkan udara dari selang infus. B. Membuka tutup jarum. C. Mengisi tabung drip. D. Mengalirkan cairan. E. Mengklem selang. Jawabannya adalah C. Mengisi tabung drip. Pembahasan. Data fokus perawat akan melakukan pemasangan infus, selang infus sudah disambung ke botol infus. Langkah selanjutnya dari tindakan keperawatan adalah mengisi tabung drip. Langkah memasang infus. Pertama, menyambung selang yang sudah diklem ke botol infus. Kedua, mengisi tabung drip. Ketiga, membuka klem. Keempat, mengalirkan cairan sekaligus membuang udara. Kelima, mengklem selang. Keenam, siap menusuk.